alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Muhammad bin Yahya, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatan, enten sinten Pak Kapolsek dan Rakmin, Pak Camat, Pak Lurah, Undi Lurah, kok ganteng foto nih, serta para pejabat setempat yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka sedekah bumi Desa Buaran, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Buaran yang berbahagia. Malam hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk berada di satu majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada kalimah thayyibah, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada untayan-untayan hikmah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin. Mohon maaf sebelum diserukan Habib, ini kenapa lampunya terang? Karena acara kita ini insya Allah besok masuk program acara TV saya, namanya Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di WTV. Maka ibu-ibu yang belum sadar, silakan make upnya diperbaharui. Ibu bapak yang saya muliakan, para pemirsa WTV rahimahumullah, hidup itu kan isinya cuma dua, suka dan duka, musibah dan nikmat. Cara menghadapinya, ketika kita mendapatkan rasa suka kita bersyukur, ketika mendapatkan duka kita bersabar. Ada musibah, ada nikmat. Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Tetapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, maka Allah itu ternyata kalau pengen dekat dengan hambanya, itu justru banyak memberikan cobaan kepada hambanya. Kalau Allah itu pengen banyak omong-omongan dengan kita, ternyata Allah memberikan banyak cobaan untuk kita. Ketika dikasih ujian sama Allah, refleks kita itu angkat tangan. Maka saya sering bilang, tugas kita itu mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Saya itu mendapat cerita dari Maulana Habib Lutfi, kopinya sama nih. Ya, sama ya. Saya tadi mampir dulu ke pondoknya Abah dulu di Balik Ambang. Bah, itu kan Siti Asiyah wali menikah dengan Fir'aun. Berarti waliullah dikumpuli sama Fir'aun, Bah. Ternyata saya salah. Yang dikumpuli sama Fir'aun itu bukan Siti Asiyah, tapi setan yang diserupakan dengan Siti Asiyah. Allah gak akan ridho kok walinya ditumpahi wong kafir, itu gak akan ridho. Ujian itu datang ternyata untuk mendekatkan kita dengan Allah. Tapi sebaliknya kan justru dikasih banyak nikmat. Makanya Anda lihat, orang itu kena oleh Allah kadang-kadang malah tambah dengan jauh dengan pemilu seperti ini. Kalau mau nyalon, pengajian radio undangnya teko tak ada. Betul? Kalau mau nyalon, wajahnya seperti pengemis, mengemis-ngemis suaranya rakyat.
menjadi raja yang harus dimuliakan. Orang Indonesia itu aneh Pak Polisi, takut dengan makanan haram, tapi nggak takut dengan penghasilan haram, betul? Cuaks. Lupa Beb, orang itu kalau dikasih nikmat banyak, dia lupa dengan Allah. Makanya nggak bisa mengendalikan diri. Merasa berkuasa. Apa-apa bisa diakalin. Makanya disitulah kenapa kekuasaan itu harus dibatasi. Saya itu paling nggak suka ya. Kita itu kadang-kadang melihat seseorang yang sukses, punya banyak uang, banyak harta, kemudian dikait-kaitkan dengan orang yang ahli ibadah, tetapi dia tidak berpunya. Ingat, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai dan tidak dicintai. Yang dicintai oleh Allah dikasih, yang tidak dicintai oleh Allah juga dikasih. Makanya jangan kaget, banyak orang gak sholat, gak pernah ibadah, tahu-tahu kaya. Jangan belerang, biasa-biasa saja. Kayak mbak-mbak ini. Mbak-mbak, kalau ada cowok deketin kamu pakai mobil, kamu gak usah gumun, itu pasti mobilnya bapaknya, pasti deh. Kalau saya dulu mendekati calon istri saya jujur apa adanya. Saya miskin, saya gak punya apa-apa. Saya bilang, tapi kamu santai, mbak, saya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Tampil apa adanya. Diterima alhamdulillah, enggak cari lagi. Karena kan etikanya orang yang jatuh cinta itu harus diungkapkan. Orang itu kalau cinta harus ngomong, jangan diempat. Makanya wala junaha alaikum fima aradtum min khidbatin nisa au aqnantum fi anfusikum. Kalau bisa seneng itu diomongkan, diidharkan, dijelaskan. Aku bingung Gus, milih siapa? Pilihannya ada 2, istikharah. Tapi ingat, sebelum surat istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem sudah istikharah, gak ada yang mau. Merongos. Tahu sendiri, 2 orang bersamaan di tempat yang sepi. Makanya salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yaumal la ilaha illallah, ketika ada 2 orang berduaan, kemudian yang satu ngajak maksiat, ceweknya ngajak maksiat, dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sorry deh, aku takut dengan Allah. Apakah cowok buaran seperti itu? Reme, sholawatan lagu anak soleh di rumah ketenanan. Siapa tahu kamu jadi anak soleh, betul? Mbak-mbaknya juga begitu. Takarannya itu bukan duit. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau hitungan orang itu dikasih dunia karena ibadahnya, seharusnya kiai-kiai desa itu paling sugih. Subuhane aja, sholatnya 5 waktu dijaga, acara-acara keagamaan datang pertama kali. Tapi nyatanya 10 orang terkaya di dunia itu gak ada yang Islam. Orang di Indonesia loh, 10 orang terkaya di Indonesia gak ada yang Islam. Karena memang patokan orang itu kaya atau miskin bukan dari ibadah. Tapi ingat, walakin yu'tiddin ila man yuhibbu. Tetapi Allah akan memberikan agama kepada dia yang dicintai. Maka mohon maaf, Mbak Mudin, Mbak Kiai Desa itu saya ditanya dulu sama wartawan, Gus kita kan terkenal, idolanya siapa? Saya jawab, idola saya itu kiai-kiai desa yang mereka ikhlas ngurusi yasinan malam Jumat, tahlilan, ngurusi manakipan, jamaahnya cuma 50-20, tapi mereka ikhlas. Itu orang yang luar biasa. Tapi selama ini mohon maaf, kita tuh kadang-kadang menyepelekan mereka. Kelasnya Mbak Mudin, Mbak Kaum. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak? Mudin, coba kalau gue mantu polisi, mantumu sopo? Polisi. Mantumu sopo? Tentara. Mantumu sopo? Lurah. Takon mantumu siapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus sopo? Mudin. Tentara mati sing bungkus sopo? Mudin. Lurah mati sing bungkus sopo? Mudin. Mudin mati bungkus dewe. Wih, aku ngaku Tuhan kaya raya. Maka Allah itu senang mendengar tangisan orang ketika dikasih ujian.
dia langsung fafirru ilallah, dia langsung lari kepada Allah. Kata, jangankan kita, Nabi itu loh, dapat masalah, baru selesai masalah lagi, baru selesai masalah lagi, itu Nabi. Yang kita bukan siapa-siapa, takut dengan masalah Anda saja. BLT masalah, tapi lucu loh, BLT untuk orang miskin, orang kaya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, untuk pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang jualan ngaku edan? Ayo. Yang paling jelek itu sifat apa? Ketika sudah dikasih musibah, dia tidak kembali kepada Allah. Sudah dikasih masalah, tetap lupa dengan Allah. Kalau dikasih musibah kembali kepada Allah itu keren. Makanya kenapa saya mempopulerkan sholawat hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersalawat kepadanya. La ilaha illallah. Gantung marang Allah. Dan yang paling indah adalah ketika seseorang itu dikasih nikmat, kemudahan, kebaikan, anugerah, dia tetap kembali kepada Allah. Dikasih nikmat, banyak rezeki, gak sombong, tetap semuanya melibatkan Allah. Maka disitulah kemudian ada definisi barokah. Barokah itu siapa, Pak? Orang yang dikasih kenikmatan, anugerah, banyak rezeki, tetapi dia kesemuanya itu tidak membuat dia lupa dengan Allah. Justru semakin dekat dengan Allah. Itulah barokah. Tambah rezekinya, tambah sedekah. Maka barokah itu maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Nilai tambah. Bertambah apanya? Ziyadatul mahabbah. Bertambah rasa cintanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia. Ziyadatul sa'adah. Bertambah nilai kebahagiaannya. Siapa itu orang yang bertambah nilai kebahagiaannya? Kita lihat definisi hadis. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Untuk apa kamu punya jabatan kalau jabatanmu tidak manfaat? Untuk apa kamu punya jabatan kalau kamu punya jabatan jalan-jalan di Jepara tetap gosok umpamanya? Itulah bedanya Jakarta sama Jepara. Kalau Jepara banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita cari itu keberkahan. Maka kenapa tradisi orang Jawa, Pak Lurah, untuk mensyukuri apa yang menjadi anugerah Allah kepada kita, maka muncullah istilah sedekah bumi, muncul istilah sedekah laut. Kalau di Jogja itu namanya apa ya? Sadranan. Kalau di Gamping Sleman itu namanya bekataan. Itu intinya sama. Bagaimana ketika anugerah ini kita terima, kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin, menjadi orang-orang yang tidak melupakan keakbarannya Allah atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Nah, saya mau ngaji tentang sedekah bumi. Habibnya selamat hidup. Alamatnya anak soleh ya. Oke.
Coba kita lihat tradisi sedekah bumi itu menurut hadis bagaimana. Saya bacakan satu hadis riwayat Ahmad. Ini untuk menjawab keraguan atau tujuan orang-orang yang tidak suka dengan sedekah bumi. Ini memang tidak spesifik menjelaskan tentang sedekah bumi. Tapi kita lihat. Mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa mara'al muslimuna sayi'an fahuwa indallahi sayi'an. Jadi ngeten. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Artinya, nggak mungkin umat Kanjeng Nabi itu bersekutu untuk melakukan kemaksiatan dan keburukan. Orang mungkin. Umpamanya wong sak kampung itu wong 100 ngerti memperkosa itu jelek. Kok orang 100 itu bersepakat untuk memperkosa bareng kira mungkin? Wis ra mungkin. Yuk, memperkosa yuk berjamaah. Kok kira mungkin. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, fa huwa indallahi hasan. Ya, menurut Allah itu insya Allah baik. Karena nggak mungkin umat Kanjeng Nabi itu bersekutu untuk membuat kemaksiatan. Secara umum nggak mungkin. Makanya menurut saya
Definisi dosa itu apa aja? Ma huwal ismu. Dosa itu apa? Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Al ismu pakai sin nggih. Pakai apa? Ta. Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatari alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat sama orang. Mila waktu mila dosa itu Pak rata-rata delik-delik. Contoh maling, mesti delik-delik, maka disebut maling. Manusia dibalik aling. Aja Pak Lurah umpamane pengen mangku pura, mesti delik-delik. Umpamane lho Pak Lurah, rasa nesu Pak Lurah umpama. Lah nesu berarti mesti delik-delik, khawatir dilihat sama orang dan dia hatinya pasti tidak nyaman. Ibu-ibu pertama kali kok berani sama suami, pasti hatinya tidak nyaman. Itu sunatullah, orang mungkin orang. Mbak-mbak umpamanya berbuat nakal, mesti hatinya orang ayam dan khawatir dilihat sama orang. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang itu masih bisa, Pak, sejelek-jeleknya orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lah, orang itu kalau berbuat buruk, hatinya mesti tidak nyaman. Kalau kita nggak pernah ninggalin sholat, sekali ninggalin sholat, waduh ya Allah, ngapunten, pulau kawanan, subuh tangi jam 11. Wah, akhirnya Pak Lurah tetap sholat subuh. Allah sholli sunat fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, wa ma ra'ahul muslimuna syai'an, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, fa huwa indallahi syai', maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Wis, saelek-elek wong Islam itu masih bisa membedakan bainal haq wal batil. Yakin mawon. Norma di kampung Pak. Cuman pemahamannya begini, saya perlu sampaikan ya kepada anak-anak muda. Dosa iki ono loro. Ada dosa yang berpotensi kriminal, ada dosa yang tidak berpotensi kriminal. Hati-hati. Dosa berpotensi kriminal, pakai narkoba, itu dosa dan itu kriminal. Betul Pak Polisi? Itu bukan lagi berpotensi, jelas itu kriminal. Ayo. Dosa yang tidak berpotensi kriminal. Dosa beneran di rumahmu nak ada. Itu dosa yang paling menyedihkan. Dosa beneran duwe yang, modal gue. Kalau dosa tidak berpotensi kriminal, gue duwe bojo nakal karo pura ning rong karaoke, itu dosa tapi tidak berpotensi kriminal. Baik yang berpotensi kriminal maupun tidak, kamu tidak boleh lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan tradisi apa ini jenenge sedekah bumi? Ayo, wong sak meneh bali lah apa? Sedekah bumi itu kira-kira apik napa enak? Kalau ini keburukan, gak mungkin dihadiri sekian banyak orang. Tapi kamu jangan GR Pak Lurah, mereka datang bukan karena kamu, tapi karena aku. Hebatnya tradisi Nahdlatul Ulama, nyuwun sewu Pak. Ra ono critane wong Muhammadiyah, wong MTA, LDI kok sedekah bumi itu ra ono critane. Kok endi kampung ada sedekah bumi itu pasti hampir dipastikan Nahdlatul Ulama. Wis tanya. Contoh, bagaimana NU itu mengemas perintah Allah dengan kemasan budaya. Mila kalau balik-balik gak sih ini kok sing sering kula nyanyi. Napa nih? Do elingo iki jamane wis tuwa, lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino. Ajarane wali songo warna-warna, zikir talil kirim donga lakonono.
kulinakno ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Coba sekali coba. Ono carane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Sing iso ngono kuwi Pak namung ngomong yakin. Coba dipetani siji-siji. Bapakne Allah perintahkan dalam Al-Qur'an apa itu? Perintah sholawat. Unine piye? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya apa, Pak? Sholawat. Begitu mudhun ning Jepara, wong NU, bagaimana cara mereka bersolawat? Muncullah istilah berjanjena, tibaan, sintu duroran, apa menarik? Burdahan, kosidahan. Niku nyuwun sewu, pengejawantahan dari shollu alaihi wasallimu taslima. Mudhun ini wong NU berjanjena. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sing maca mungkin buaran. Ngetrillahumma qabrahul karim. Ngatine dadi ngetril nggih saking semangate. Bi'arfin sadin min salati wa taslim. Cara itu perintahnya sholawat padahal abadadi ulimla bismidzatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma'ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca ibu buara ngabetati ngimlang bismidzatil aliyah Allah. Coba indahnya cara selawatan yang jauh orang NU. Sholawat itu nolong, sholawat umdah. Kalau sholawat ziyadah, sholawat umdah itu artinya sholawat pokok, sholawat yang ada di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bu, jenengan tahiyat ngene apa ngene-ngene? Bapaknya seneng ngene apa ngene-ngene? Imam papat kuwi soal tahiyat kabeh beda-beda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hanafi asyhadu alla ilaha illallah. Wis sangat meneh. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngaten. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah. Jadi ketemu Allah, towing. Lah Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu wabarakatuh. Gus minta pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Anda pakai Hanafi begini boleh. Mau pakai Hambali begini boleh. Mau pakai Maliki boleh. Begini boleh, begini boleh. Enggak boleh, begini. Nah ini enggak boleh, Pak. Kita kayak model apa ini? Di Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Lah aslinya gendang saya si putri sinden panggung datang kemari menghibur lurah buaran. Enggak, itu sholawat yang ada di dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gus, kagum Sayyidina. Soalnya apa?
takriman wa mahabbatan. Mergo mulyake Kanjeng Nabi. Awak mungkin ngundang dia ning panggunge bahasane diwowo. Sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Tapi kalau pesen nih MC pengajian, lanjut oke, nggak panggung rasa berlebihan. Saya itu agak terganggu kalau nyeluk Sohibul Fadilah. Sohibul Fadilah ini hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin biasa mawon acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh Miftah Maulana Habibur Rahman. Selesai. Tenang, saya itu risih kalau apa sih pengajian atau mencar sabdo kali panjenenganipun Miftah suruh wae. Ora usah Sohibul Fadilah, ora usah kiai apa. Bila perlu akan disampaikan oleh Cok Miftah Maulana apa. Langsung aja masuk, tapi Allah tak biasa lah. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat undah. Ada yang kedua sholawat ziyadah. Semua sholawat di luar sholat itu namanya sholawat ziyadah. Buarpe sholawat narina, sholawat tunjina, sholawat badar. Niku namanya sholawat ziyadah. Apa bedanya undah kalau ziyadah? Kalau sholawat undah bisa dibaca di dalam dan di luar sholat. Nonton TV, nonton YouTube kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tasbih bulan itu paling kanan mau baca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala itu namanya boleh di dalam dan di luar sholat. Tapi kalau sholawat ziyadah hanya boleh dibaca di luar sholat. Jangan dibaca di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya hanana, ya hanana. Orang itu. Barang siapa bersyukur, berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Perintahnya Allah apa? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Saya bersyukur tak tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Macam-macam tak ajar, kira-kira begitulah. Nah, bentuknya syukur orang Jawa itu beda-beda, Pak. Oleh hasil laut, ya diarani sedekah laut. Orang kok buah-buah pangan, tapi bagaimana hasil laut kita syukuri, kumpul kalau tonggo teparo anak bujuk, membuat selamatan, gawe doa tolak balak, kalau doa jalur rezeki. Contoh sejarah selamatan di Bapak. Wong biyen itu senengane nyuwun sewu, masak enak ditaruh di bawah pohon besar. Tujuannya apa? Tolak balak supaya keluarganya tidak diganggu setan demit banas mati sakti duluti. Wali songo teko. Carane lah tolak balak ra ngono yu. Pripun lah kowe golek slamet carane ra ngono masak sing akeh belene pite. Tangga teparo diundang diajak donga. Muga-muga kowe slamet, bojomu slamet, anakmu slamet, tanggamu slamet. Mila muncullah istilah selamatan. Oh, iki syukur. Mergo apa? Nandur pisang hasil, nandur telo hasil, nandur kelapa hasil, maka disyukuri. Cara wong Jawa nganggo istilah sedekah. Ini coba sedekah bumi pengajian menghadirkan sekian banyak orang donga kabeh. Apa buaran orang makmur? Amin. Itu yang orang gagal paham. Bilang nyuwun sewu. Lah pengen kampung buaran ini mayong iso munggah rezeki ini. Tidak hanya sedekah bumi, tapi wargane kudu akur, rukun. Belum disini. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Salatullah
padha gawa rahmat yo. Berkat terus dipikir wong ini. Pilih berkat apa rahmat? Tetap berkat. Lan padha gawa. Ayo selawatan, flashing dulu video. Men Pak Lurah wajib berseri-seri. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua jangan. Nanti digerakkan ke arah ngetan dulu bareng-bareng. Ayo baca hadroh bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin. Wangurip ning alam donya iku ngono mung sedela berpuasar apes ina awan bengi do sulaya berpuasar apes ina awan bengi do sulaya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan pokoknya wong enu kudu atur. Mila syaratnya dulu. Setelah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, kalau ingin rezekinya naik, mohon maaf, kerukunannya harus di-upgrade, dinaikkan. Karena nyuwun sewu, Allah itu paling senang dengan orang yang rukun. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kowe ora bakal mlebu surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Tak pengen rezeki kata, ayo rukun. Pak Lurah, ini menjelang tahun politik, warganya tetap harus rukun apapun pilihan kita masing-masing. Gak usah cakar-cakaran. Yang kita coblos itu pilihan kita, gak perlu menyalahkan orang lain, betul? Nah, coba kita lihat gambaran kerukunan itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Bapak Ibu, kenapa dalam Pancasila itu sila ketiga persatuan Indonesia? Karena Allah memang lebih suka dengan orang itu yang rukun, nggak boleh hasut. Lah kampung Buaran ini Pak Lurah, coba sesama warganya rukun, kompak, bersatu. Rahmatnya Allah ini gampang hidupnya Pak Lurah. Kalau keluarga kita sering bertengkar, suami istri nggak akur, rezeki Gusti Allah balik, nggak akan pernah masuk rumah yang rumah itu tidak akur, tidak rukun. Mau percaya tuh? Maka PR kita selanjutnya apa? Ayo kita rukun. Sebagaimana digambarkan umatnya Nabi Musa, diberikan kemarau panjang, diberikan kelaparan. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Tetapi sudah berkali-kali sholat istisqa Allah tidak menurunkan air hujan. Ternyata Allah memberikan syarat, kalau hujan itu mau diturunkan, jadikan umatmu umat yang akur, umat yang rukun.
Mila kula naosaken donga, muga-muga tiyang buaran akur kabeh. Amin Allahumma. Sampun jam 2:30 nggih. Kula men kesel ajeng mulih teng Semarang. Palurah matur nuwun undanganipun. Habib Muhammad akan sholawatan sampai habis subuh nggih. Lanjut Beb, saya pamit Beb. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.